Halo anak-anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Novi di podcast outdoornya anak rantau di Jerman. Kali ini kita kembali lagi di kota Hamburg dan kedatangan tamu lagi. Di waktu yang lalu kan kita pernah ngobrol-ngobrol sama yang namanya Mbak Mega, seorang dokter gigi yang bekerja di Lübeck. Kali ini kita beruntung sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan suaminya, seorang insinyur yang bekerja di Jerman yang asalnya dari Sumatera Selatan. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung ngobrol aja sama dia. Halo Mas Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Ceritain dong Mas Wahyu, namanya kenalin dulu deh ke teman-teman kita, namanya siapa dan dari Indonesia dari mana? Oke, nama saya Wahyu Hidayat. Saya aslinya dari Sumatera Selatan, tepatnya dari kota kecil Martapura, namanya antara Palembang dan Lampung. Gitu. Wah, jago bikin pempek dong ya Mas Wahyu? Insya Allah terpaksa, karena tinggal di Jerman susah carinya. Oh gitu? Iya. Jadi harus bikin sendiri? Bikin gitu? sendiri. Ah oke, wow, nanti kapan-kapan boleh ya mampir? Boleh main ke Lübeck. Asik. Mas Wahyu, ceritain dong Mas Wahyu kapan pertama kali datang ke Jerman dan dalam rangka apa waktu itu pertama kali datang ke Jerman? Aku datang tahun 2002 ke Jerman dalam rangka melanjutkan kuliah S2. Ah gitu, oke. iya. Sebelumnya kuliah di Palembang? Di ITB, Di ITB? Bandung. Ya, saya ngambil elektro dan Iya. lanjutin di bidang telekomunikasi di Ulm, Jerman. Ah oke, untuk program master di sini? Master, iya. Oke, dan itu 2 tahun, setahun? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah setelah di sana? Setelah itu saya dapat pekerjaan, berpindah-pindah, pertama dari Braunschweig, Oh oke. lanjut ke Nuremberg, Iya. kemudian berpindah ke Berlin, dan Wow. sekarang di Lübeck. Ah oke, dan Iya. semuanya masih tetap sebagai di perusahaan yang sama atau? Oh beda-beda, Oh, perusahaannya berbeda-beda semua. Oke. Tapi di bidang telekomunikasi, kecuali yang terakhir, Oke. kita pindah jurusan ke bagian medical equipment. Oke. Iya. Nah dulu itu memilih untuk melanjutkan master di Jerman itu latar belakangnya apa ya? Kenapa nggak ke Amerika atau ke Belanda atau ke Australia? Itu keberuntungan buat saya. Karena kakak saya sebelumnya, sebenarnya kakak ipar sih, dia mendapatkan green card tahun 2000-an itu untuk bekerja di Jerman. Dan kebetulan tahun 2002 saya lulus, saya disponsorin deh sama beliau. Ah, untuk Begitu. melanjutkan sekolah Melanjutkan di sini. kuliah di Oh, sini. jadi kakak ipar emang udah di sini gitu ya? Iya, betul. Ah, oke. Terus kenapa memilih universitas di Ulm waktu itu? Emang terkenal ya dengan Telekomunikasi nggak ada, jadi kalau di Jerman itu penerimaan kadang ada yang cuma semester winter, ada yang semester summer dan winter. Ketika itu saya semester summer dan pilihannya tidak banyak gitu. oke. Jadi saya keterima di beberapa, di antaranya Dresden dan Ulm. Oke. Tapi karena saya bukan dari beasiswa, Iya. jadi saya cari yang peluang kerjanya besar. Dan di Iya. Ulm Iya. itu besar karena di depan kampusnya ada kayak science park gitu. Ah, oke. Nah, itu tahu dari mana tuh? Dari kakak ipar itu? Cari-cari info. Oke. Waktu itu sudah ada internet sih, jadi cari-cari info di sana. Karena kalau di Dresden kayaknya susah cari pekerjaan. Iya, oke. Terus di Ulm setelah selesai kerja di Ulm juga ya? Enggak, saya kerja di Braunschweig. Salzgitter, Braunschweig. Ah, Iya. oke. Wah, seru juga ya. Pindah-pindah terus. Nah, dulu waktu untuk meskipun datang ke sini disponsori, itu urusan visa dan surat-surat itu gampang itu atau gampang. susah? Gampang karena kakak saya bikin Verpflichtungserklärung namanya, atau Surat jaminan? sponsorship, ya, sampai saya lulus gitu. Ah, oke. Jadi dia tinggal memberikan slip gaji gitu. Iya. Beberapa bulan gitu untuk menunjukkan bahwa dia mampu untuk mensponsori saya. Kakak That's ipar all. waktu itu tinggal di Ulm? Dia tinggalnya di dekat Munchen. Oh, itu egal ya? Dia mau Egal di mana, surat iya. siapa yang menyponsori Iya. kita itu di mana, boleh datang dari mana? Boleh dari mana aja gitu. Oke. Nah, terus waktu itu persiapannya untuk sebelum datang ke sini apa aja Wahyu? Sebelum akhirnya berangkat, apa udah pernah belum sebelumnya ke Jerman? Belum. Itu pertama kali saya keluar negeri. Ya, persiapannya sebenarnya waktu itu saya cuma TOEFL. Kok dan TOEFL? karena program saya bahasa Inggris. Dan saya nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Iya. Tapi ketika waktu itu saya daftar di satu uni, tapi nggak keterima. Iya. Dan saya akhirnya memutuskan untuk kursus bahasa Jerman dulu di sini, karena di beberapa program mereka juga ada double languages gitu. Iya, Jadi oke. mix, pertama bahasa Inggris, kemudian bahasa Jerman. Iya. Jadi untuk memberikan peluangnya lebih besar untuk diterima, saya belajar juga bahasa Jerman, jadi bisa mendaftar di program yang internasional bahasa Inggris dan yang mix atau yang bahasa Jerman. Oke. Gitu. Nah, itu waktu itu belajar bahasanya di Ulm? Saya belajar bahasanya di Munchen.
Oh, ya, jadi tapi kamu intensif. pertama kali dari Indonesia datang dulu ke Munchen, Iya. belajar bahasa. Genau. Berapa lama waktu itu? Saya belajar 6 bulan. 6 bulan. Iya. Abis gitu sambil cari-cari uni Iya, di mana benar, pakai yang apa namanya student assist itu ya? Oh enggak, kalau dulu enggak langsung daftar di uninya. Oh, direct gitu. Jadi apa pakai Iya. email apa nulis surat lamaran gitu? Pakai email kayaknya. Oke. Udah nggak kirim-kirim surat lagi deh. Oke. Semuanya online, iya. Apa yang dimintain tuh biasanya sama universitas di Jerman kalau misalnya mau lamar untuk sekolah master di sini yang dibutuhkan apa dokumennya? Seperti biasa kayaknya cuma transkrip, kemudian apakah sudah memenuhi syarat berapa kredit segala macam gitu, dan TOEFL misalnya, iya. Ya. Dan itu kan dulu kalau di ITB apa transkripnya udah ada 2 bahasa? Iya. Udah langsung 2 bahasa oke. gitu. Dan saya karena ada kemungkinan mau daftar bahasa Jerman, sudah saya translate juga ke bahasa Jerman. Dari Indonesia? Iya, benar. Jadi oke. semua saya sudah siapkan. Nah itu jadi kalau visa untuk student itu kalau udah ada surat jaminan dari keluarga itu lebih mudah ya, lebih cepat dapatnya jadi. Iya, iya, dan kita tidak perlu yang kayak kalau yang sponsorship dari Indonesia nggak perlu yang setiap berapa bulan harus menunjukkan bukti transfer bukti rekening segala macam tuh enggak gitu. Oke. Jadi Meskipun lebih gampang. kamu waktu itu belum ada surat penerimaan dari universitas apapun, bisa datang ke sini dan dikasih. Dulu saya datang pertama tuh visa bahasa, kursus bahasa dulu kan, oke. ada peraturan minimal berapa jam per minggu untuk bisa dapat visa bahasa gitu. Setelah sampai di sini visa bahasanya kan kira-kira 1 tahun kalau nggak salah boleh. Iya. Sebelum 1 tahun saya sudah dapat uni di sini. Gitu. Jadi saya ganti visa studentnya ketika di sini. Nah itu waktu pertama datang tinggal sama kakak mertua gitu. Iya. Nah terus setelah dapat informasi nih, yeay dapat diterima di Universitas Ulm, Ya. cari tempat tinggal di sana atau ada keluarga di Ulm? Cari tempat tinggal. Cari tempat Tapi tinggal kebetulan sendiri. program saya itu dia memberikan servis untuk mencarikan kamar di namanya Studentenwohnheim, di asrama mahasiswa. Dan saya dapat. Oke. Jadi nggak ribet kebetulan waktu itu. Oke. Tapi itu udah 2002, 2003 kan udah lama. Jadi selama kuliah tinggal di asrama mahasiswa itu. Boleh dibocorin nggak waktu itu biaya asrama mahasiswa di Ulm berapa ya? Waktu itu saya bayar 250 Per bulan? per bulan Oke. untuk 2 kamar per apartemennya. Oh, Jadi kamu sharing apartemen? sama 1 orang. Oh, enggak. Sharing sama 1 orang gitu. Oh, oke. Iya. Nah, itu udah termasuk, itu Udah all in? all in? Udah nggak harus cari mobil lagi segala macam? Udah enggak. Oke. Udah furniture, ya udah ada mebelnya. Bocorin dong waktu itu untuk nerjemahin dokumen-dokumen ke bahasa Jerman, terus urusan visa-visa waktu itu tahun 2002 biayanya berapa Mas Wahyu? Aduh. Habisnya? Udah lupa sama sekali, nggak Oke. ingat sama sekali. Oke. Tapi kayaknya nggak seribet sekarang deh. Oh ya, oke. Yang karena mungkin karena kamu datangnya pertama Iya. kali ke sini untuk kuliah bahasa dulu. Dan Terus sudah ada sponsornya juga. dan itu udah sih ada yang sponsornya penting. Iya. gitu. Kalau seandainya waktu itu kamu untuk kuliah kalau kuliah bahasa itu kamu harus menyampaikan sampai ke level tertentu atau jadi kamu dulu milihnya kan untuk yang kuliah untuk mix itu kan Jerman on Semua English. peluang. Jadi saya biar ada yang nyangkut, yang bahasa Inggris saya daftar, Iya. yang campuran juga saya daftar, Oh, gitu. oke. Jadi pada saat yang campuran itu mereka mensyaratkan B1 kalau nggak salah. Nah, itu kamu sampai B1 sampai. terus Iya, oke. tapi saya keterima akhirnya yang program full bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Jermannya untuk kuliah tidak dipakai. Cuma untuk keperluan sehari-hari tentu sangat membantu sekali. Iya, iya, iya. Suka dukanya, jadi waktu itu 2 tahun di Ulm. Di Ulm. Iya. Suka dukanya jadi mahasiswa di Ulm, boleh di-share? Menurut saya, untuk kasus saya ya, di Ulm itu sangat menyenangkan, Oh, gitu. terutama karena saya mendapatkan pekerjaan Iya. yang di bidang yang saya kerjakan. Saya dulu kerja di sebagai work student namanya. Jadi Oh, itu perusahaan itu ada di Ulm? ada di samping malah. Jadi itu sangat membantu sekali baik secara secara kuliah maupun secara finansial. Iya, iya. Karena kalau saya misalnya 2 jam ada kosong, saya bisa kerja. Tinggal nyebrang jalan sudah kantor. Oke. Sedangkan pendapatan per bulannya itu sangat lumayan. Iya. Dan kalau ferian atau libur, Iya. kita boleh kerja full time Oke. gitu. Jadi Ulm itu memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan sekali buat saya. Oke. Jadi kalau misalnya sebagai mahasiswa tapi Iya. mau kerja itu butuh izin tertentu nggak sih sebagai mahasiswa? Enggak, sebagai mahasiswa secara otomatis, paling nggak dulu Dibolehkan, ya, iya. kita mendapat jatah dalam 1 semester itu atau 1 tahun itu berapa hari kerja.
oke. gitu. Jadi bisa dibagi kalau misalnya di dalam semester maksimal misalnya 20 jam per minggu. Iya. Tapi kalau misalnya di saat liburan Iya. kita bisa kerja full time. Kayak gitu. work student gitu Iya, ya? dibayarnya Oke. per jam gitu. Oke, waktu itu ngerjainnya apa kalau jadi mahasiswa gitu? Saya dulu mengerjain, kita kan mendevelop mobile phone buat Nokia zaman dulu. Iya. Jadi kita bantu-bantu ngetes atau bantu-bantu programming, development dari mobile phone-nya itu sendiri. Oke, ya. tapi didampingi dengan staff-staffnya dia atau Kan di Jerman itu emang biasa ya ada pekerjaan yang memang dialokasikan untuk student gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan oke. yang tidak terlalu complicated. dan tanggung jawabnya juga belum Iya, segitu besarnya. benar. Oke. Menarik juga ya. Iya, Banyak nggak di alhamdulillah. orang Indonesia di Ulm waktu itu? Waktu kamu di sana? Nggak terlalu sih. Oh, Mungkin iya. cuma beberapa, nggak sampai 10 kayaknya. Terus kangen nggak sama Indonesia kadang-kadang? Atau Ya kangen, tapi karena ada kakak di sini juga alhamdulillah tidak sebegitu parah. deket ya Ulm sama Munchen itu deket? Iya ya? dekat, cuma 1 jam 2 jam kayaknya. Oke, Naik oke, kereta oke, jadi oke. bisa sering-sering. Terus tahun itu udah ada toko Indonesia, restoran Indonesia gitu-gitu di Ulm udah ada Di belum? Ulm ada toko Asia yang jelas. Dan kita itu mahasiswa Indonesia itu bersatu gitu. Jadi oke. kita tiap weekend selalu ngumpul. Biasanya kamar rumah saya yang dipakai karena base camp. roommate saya tuh orang dekat Ulm. Jadi Iya. kalau weekend dia pulang ke rumahnya. Iya, iya. Jadi dapur saya free gitu. Dan kan saya oke. cuma sharing 2 orang, jadi lebih privat gitu. Iya, oke. Jadi pada pinter-pinter masak akhirnya Cool. teman-teman kita. Nah, kamu kan pernah ngerasain nih kuliah di Iya. Indonesia, tapi di Bandung kamu juga nggak sama keluarga ya? Kamu juga ngekos ya waktu Iya. itu? Oh, jadi udah ngerasain ya? Udah. Jadi Aku dari kelas mandiri. 1 SMP udah merantau. Oke. Jadi sudah sangat terbiasa dengan merantau. Oke. Nah, terus akhirnya dengan perbedaan pindah-pindah pekerjaan ini, terus istri datang nih katanya. Iya. Nah, terus itu membuat konstelasi kamu pekerjaan jadi memudahkan. Istri apakah selalu ikut kamu atau kamu yang ikut istri atau gimana? Dulu kita di Berlin sama-sama. Cuma kan istri kan kuliahnya di bidang kedokteran gigi, itu sangat sulit sekali mendapat tempat. Iya. Mungkin dia udah cerita. Iya. Jadi dapat tempat itu sudah alhamdulillah Iya. gitu. Kebetulan dia dapat tempatnya jauh dari tempat saya kuliah. Jadi kesimpulannya either dia yang cari partner untuk pindah Iya. atau saya yang cari kerja di tempat dia. Siapa yang duluan itu, karena kan kita ada keluarga. Akhirnya saya yang dapat kerjaan di dekat tempat dia kuliah dan pindahlah ke Lubeck ya? Lubeck. Iya, jadi oke. kerjaan dapat, istri kerja dapat, dan anak juga bisa keurus. Yeay. Iya, harus support dong. Iya, bener. Terus sekarang katanya kalau aku nggak salah inget nih, si Mega cerita sekarang kamu lagi kuliah lagi juga ya? Iya. Nggak kenyang-kenyang ya kuliah kamu? Kan kita pemimpin ya, makanya dia Iya. kuliah, aku kuliah. Karena mungkin next goal-nya kita pengen bikin praktek, Iya. dan saya yang akan mengurus manajemennya gitu. Jadi kan oke. harus siap-siap dari sekarang. Mutik juga ya, berani juga ya Kak. Kan untuk orang yang udah punya penghasilan tetap setiap bulan, kepikiran untuk meninggalkan itu. Oh enggak, nanti saya tetap kerja mungkin. Oh, gitu. Jadi sampingan lah gitu. Jadi rencananya kamu mau tetap Pekerjaan tetap, tapi ya mendukung manajemen. istri juga tetap lah gitu. Oke, sip. Iya. Wahyu, mau ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman anak rantau di Jerman yang mau juga melanjutkan kuliah ke Jerman? Mungkin Wahyu boleh share sosial medianya Wahyu kalau ada yang mau nanya-nanya tentang program master di Jerman di bidang pengembangan teknologi telekomunikasi gitu. Silakan. Well, pokoknya jangan takut, harus selalu banyak cari informasi. Kalau pengen kuliah di Jerman itu harus banyak-banyak cari informasi di daerah mana yang kira-kira ada pekerjaan, ada perusahaan yang cocok dengan bidang kita, dan apply, dan ya, just do it gitu. Pasti ada jalan nanti kalau udah di sini. Amin. Terima kasih banyak. Itu Sama-sama. tips yang penting sekali. Just do it dan jangan harus selalu cari informasi, dan kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke, begitu dia tadi obrolan-obrolan kita dari pengalaman pribadinya Mas Wahyu untuk melakukan program master di Jerman sampai akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang insinyur di Jerman. Menarik banget ya. Kalau ada teman-teman yang mau berkomentar silakan. Kalau ada tema-tema yang mau dicarikan narasumbernya juga silakan ditulis. Nanti kita coba carikan narasumbernya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial medianya Anak Rantau di Jerman. Sampai jumpa. Tschüss.